Dengan melakukan hal seperti ini bukan pembuktian bahwa mereka hebat. Justru mereka membuktikan kalau mereka tuh pengecut, hanya berani melawan kaum yang lemah atau masyarakat yang tanpa senjata yang sama gitu kan. Kalau memang mereka berani ya harus setara aja, negara lawan negara. Nah, apa sih yang diinginkan negara kecil ini? Kenapa mereka selalu musik lagi gitu kan? Mereka mungkin nggak sadar kalau mereka tuh hanya negara kecil. Ya perang kalau untuk menghadapi Malaysia itu sendiri ya terlalu kecil, Jem. Iya. Teman-teman, selamat datang di podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukannya cari ribut, bareng saya Nanisana dan juga si Ijam. Siapkan kopi, kita mulai obrolannya. Jam, kali ini agak serius sedikit. Nah, benar kan apa yang selalu saya wanti-wanti dan selalu saya bilang di setiap pembahasan-pembahasan yang mengatasnamakan atau membawa-bawa nama Malaysia. Pasti akan terjadi lagi gesekan-gesekan, dan kali ini terjadi lagi kasus penembakan WNI yang terjadi di Malaysia. Nah, kan? Betul banget, Danny. Seperti yang lo bilang sebelumnya, gesekan-gesekan itu selalu ada, dan kali ini lagi-lagi masalah yang sama terulang. Penembakan terhadap WNI di Malaysia itu bukan insiden kecil, dan jelas ini memicu ketegangan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang harus dilakukan Indonesia sekarang? Dan itu adalah pertanyaan yang sama ditanyakan oleh banyaknya masyarakat Indonesia. Sekian banyak masyarakat Indonesia menanyakan hal yang sama, dan mereka sama-sama menunggu jawaban apa yang akan dilakukan. Kita nggak mau jawaban yang sama seperti yang sudah-sudah, karena ini bukan pertama kalinya terjadi, Jam. Sudah-sudah pasti selalu diselesaikan dengan cara yang sama. Pernyataan diplomasi, investigasi, apalah itulah, tapi buktinya masih selalu terjadi, dan ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Iya, betul banget. Masalahnya rakyat Indonesia sudah terlalu sering mendengar jawaban yang sama, kan? Pernyataan diplomatis, janji investigasi, tapi nggak ada perubahan nyata. Ini udah seperti siklus yang nggak ada habisnya. Kalau terus seperti ini, nggak heran kalau orang merasa nggak ada tindakan konkret diambil. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia siap untuk mengambil langkah yang lebih berani? Apa tindakan yang harus diambil biar nggak terulang lagi di masa depan? Kalau menurut saya, Jam, bila perlu kasus ini harus dibawa ke mahkamah internasional. Karena kembali lagi ini bukan pertama kalinya terjadi. Lebih dari 1 kali per tahun kasus ini terjadi. Kalau misalkan diselesaikan dengan cara gitu lagi, ya pasti kedepannya pasti kayak gitu lagi dan kayak gitu lagi. Nah, oke, Jam, sebelum kita merembet kemana-mana, kita pengen cari tahu dulu kronologis kejadian tentang kasus penembakan 5 WNI yang ada di Malaysia, atau penembakan imigran WNI yang ada di Malaysia itu. Insiden penembakan 5 WNI di perairan Selangor, Malaysia, terjadi pada Jumat 24 Januari 2025, sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Kelima WNI tersebut diduga berusaha keluar dari Malaysia secara ilegal. Saat dikejar oleh aparat Malaysia, mereka diduga melakukan perlawanan dengan menabrakkan kapal mereka ke kapal patroli dan mengancam dengan senjata tajam. Akibatnya, aparat melepaskan tembakan yang menyebabkan 1 WNI tewas dan 4 lainnya terluka. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan protes keras dan sedang mempersiapkan langkah hukum terkait insiden ini. Oke, itu adalah pernyataan yang sudah sudah diberikan juga oleh beberapa pihak, dan sekarang masuk akal nggak aparat melawan masyarakat yang hanya menggunakan senjata tajam, sementara masyarakat itu atau WNI itu pasti tahu kalau aparat tersebut membawa senjata api atau senjata yang lebih sakti dari. Apakah mungkin beneran mereka ingin melawan, bukan hanya melarikan diri? Terus mereka berdalih bahwa mereka melakukan tembakan untuk atas dasar pembelaan diri. Nah, kemudian mungkin nggak gitu kan di kapal yang berbeda, sementara senjatanya pun hanya menggunakan parang, tidak mungkin bisa sampai ke kapal aparat Malaysia hanya menggunakan senjata parang gitu kan. Dan disitulah secara logika menurut saya itu tidak masuk akal, Jam. Iya, itu jadi pertanyaan besar. Dari sisi logika, kalau hanya bermodal parang, tidak mungkin mereka bisa mengancam aparat yang sudah dilengkapi dengan senjata api dan alat yang lebih canggih.
Kalau memang ada ancaman, itu bisa lebih dilihat sebagai bentuk perlawanan karena ketakutan atau usaha melarikan diri, bukan serangan yang benar-benar berbahaya. Ditambah lagi, penembakan yang terjadi dengan 5 orang di kapal yang berbeda juga jadi tanda tanya besar. Kalau memang itu benar-benar pembelaan diri dari aparat, seharusnya ada bukti yang jelas menunjukkan bahwa mereka terancam dengan cara yang tidak bisa dielakkan lagi. Tapi kalau dilihat dari sudut lain, mungkin ada unsur lain yang mempengaruhi keputusan aparat itu. Dan itu yang harus benar-benar ditelidiki dengan transparansi penuh. Ya, betul, Jem. Ini harus lebih terbuka lagi untuk ngusut kasus seperti ini. Dalam kejadian tersebut, Jem, di kapal itu ada berapa awak dan berapa penumpang, Jem? Dalam kejadian penembakan di perairan Selangor, kapal yang membawa 5 WNI tersebut mengangkut 23 orang penumpang yang semuanya adalah WNI. Sementara itu, kapal patroli Malaysia yang terlibat dalam insiden ini memiliki awak kapal yang tidak disebutkan jumlah pastinya, tetapi mereka dilaporkan dilengkapi dengan senjata api dan peralatan lainnya untuk patroli. Oke, terus para korban ini termasuk terdiri dari awak kapal saja, apa campur-campur awak kapal maupun juga penumpangnya? Dalam insiden penembakan di perairan Selangor, korban yang terlibat terdiri dari penumpang kapal, bukan awak kapal. Kelima WNI yang ditembak tersebut semuanya merupakan penumpang kapal yang berusaha melarikan diri dari Malaysia secara ilegal. Jadi tidak ada awak kapal yang menjadi korban dalam kejadian tersebut. Berarti yang korban meninggal dunia pun sama, itu berarti penumpang. Betul. Korban yang meninggal dunia juga merupakan salah satu penumpang yang mencoba melarikan diri dari Malaysia. Dia termasuk di antara 5 WNI yang ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Selangor. Kejadian ini berawal dari upaya mereka untuk kabur secara ilegal yang berujung pada penembakan oleh aparat. Oke, apa pekerjaan WNI ini selagi di Malaysia? Dengan banyak yang bekerja di sektor-sektor seperti konstruksi, pertanian, perladangan, dan layanan rumah tangga. Untuk kasusnya sendiri, sejauh mana penanganannya? Pemerintah Indonesia telah mengirim nota diplomatik kepada Malaysia mendesak investigasi transparan atas penembakan WNI di Selangor. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya penyelidikan yang jujur. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian HAM berkomitmen membantu proses hukum. Udah beberapa hari, berarti kalau hari Jumat, Sabtu, kemudian Minggu. Anggap aja 2 hari, selama 2 hari berarti sudah ada perkembangan terkait penyelidikan ini. Secara tersangkanya pun secara pelakunya ini bukan orang yang susah dicari. Jadi untuk keterangan dan mungkin untuk tindak lanjut seharusnya tidak akan lebih susah. Betul. Seharusnya dengan waktu 2 hari, penyelidikan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Pelakunya bukan individu yang sulit dicari, karena mereka adalah aparat yang terlibat dalam penembakan. Jika investigasi dilakukan secara transparan dan cepat, harusnya sudah ada keterangan lebih lanjut mengenai pelaku dan kronologi kejadian. Memang, ini harus diusut dengan tuntas, agar tak ada lagi kebingungannya tentang siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini. Oke, ada nggak informasi terbaru atau pernyataan terbaru dari pihak Malaysia? Menurut laporan terbaru, Kepolisian Selangor menyatakan bahwa penembakan terhadap 5 WNI di perairan Selangor terjadi saat kapal patroli mereka ditabrak oleh kapal yang diduga milik pekerja migran. Polisi Malaysia menyebutkan bahwa penembakan dilakukan sebagai upaya membela diri dari penyerangan yang dilakukan WNI terhadap petugas. Ada sekitar 20 lebih penumpang dan juga awak kapal yang di dalam kapal itu. Berarti semuanya bisa bersaksi untuk memberikan keterangan agar kasus ini lebih jelas. Sudahkah ada pemeriksaan atau percobaan pemeriksaan terhadap seluruh penumpang yang ada di kapal? Betul, dengan lebih dari 20 orang di kapal tersebut, seharusnya mereka bisa memberikan keterangan yang jelas. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi publik mengenai pemeriksaan terhadap seluruh penumpang kapal. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mengirim nota diplomatik kepada Malaysia mendesak investigasi menyeluruh atas insiden ini. Namun, perkembangan lebih lanjut belum tersedia. Oke, nah untuk posisi
seluruh penumpang yang ada sekarang ini untuk saat ini di mana? Saat ini, belum ada informasi publik mengenai posisi atau status para penumpang kapal yang selamat dari insiden penembakan di perairan Selangor. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mengirim nota diplomatik kepada Malaysia mendesak investigasi menyeluruh atas insiden ini. Kembali lagi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir sudah berapa korban jiwa? Dalam 20 tahun terakhir, tercatat 25 kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia, dengan total 25 korban jiwa. Dan ternyata kasus yang pernah terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir adalah 75 kasus. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, ada 75 kasus serupa. Berarti setidaknya ada kejadian serupa setiap tahunnya. Artinya ini bukan masalah kecil atau insiden, melainkan sesuatu yang berbeda. Dengan begitu banyaknya kejadian, jelas ada masalah struktural yang perlu diselesaikan, baik dari sisi kebijakan maupun perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Menurutmu, bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi situasi ini? Ya balik lagi bahwa kasus ini ke Mahkamah Internasional, satu. Kedua, bila perlu cabut hubungan diplomasi kedua negara. Hentikan penyaluran tenaga kerja WNI ke Malaysia. Nah itu semua mungkin langkah-langkah seperti itu sangat bisa menghentikan kasus-kasus serupa terjadi. Minimal mengurangi. Langkah-langkah yang kamu sebutkan cukup tegas dan bisa memberikan dampak besar. Menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia memang bisa menjadi sinyal keras dari Indonesia bahwa kasus ini tidak bisa dibiarkan terus berulang. Memang jika ini dibiarkan, situasi ini misalnya bahwa kasus ke Mahkamah Internasional juga bisa memberi tekanan internasional yang kuat pada Malaysia untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Namun tentu saja ada dampak besar lainnya, terutama pada hubungan ekonomi antara kedua negara yang memang harus diperhitungkan. Tapi di sisi lain, jika tidak ada tindakan nyata, bisa jadi masalah ini terus terabaikan. Menurutmu, apakah ada cara lain yang lebih diplomatis untuk mengurangi angka penembakan ini tanpa mengambil langkah yang ekstrem? Mengingat kejadian ini bukan terjadi yang pertama kalinya, bahkan ke 75 kalinya, atau sudah terjadi 75 kasus. Sepertinya penyelesaian dengan cara yang sama berulang-ulang itu tidak akan memberikan efek jerah dan tidak akan menghasilkan apapun. Karena jika hanya seperti itu terus penyelesaiannya, maka jika ada kesempatan bagi pihak Malaysia untuk melakukan itu, mereka akan terus melakukan itu. Dan itu akan menjadi hal yang biasa buat mereka jika tidak ada tindakan tegas dari pihak Indonesia. Ya itu sih masih enteng ketimbang kita harus perang gitu kan. Sebenarnya bagi Indonesia sendiri ya perang kalau untuk menghadapi Malaysia itu sendiri ya terlalu kecil Iya benar sekali. Jika hanya diselesaikan dengan cara yang sama berulang-ulang tanpa tindakan yang memberikan efek jerah, masalah ini hanya akan terus berulang. Dan yang lebih penting, ada potensi untuk meremehkan masalah ini di mata Malaysia. Tindakan tegas memang harus diambil, baik dalam bentuk diplomasi yang lebih kuat atau dengan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap tenaga kerja di Malaysia. Tentu, perang bukanlah solusi yang diinginkan. Tetapi, jika situasinya terus dibiarkan begitu saja, bisa menimbulkan ketegangan yang lebih besar. Menjaga hubungan baik antara dua negara penting. Namun keamanan dan kesejahteraan warga negara Indonesia juga harus jadi prioritas utama. Bagaimana menurutmu, apakah ada cara lain yang bisa ditempuh selain yang sudah kamu sebutkan? Intinya kita harus memberikan cara yang lebih tegas kali ini. Itu saran saya untuk pemerintah Indonesia. Jadi jangan biarin hal yang sama terjadi lagi dan terjadi lagi Setuju banget. Kalau terus-menerus dengan cara yang sama, pasti nggak akan ada perubahan nyata. Langkah yang lebih tegas memang sangat dibutuhkan untuk memberi pesan jelas bahwa Indonesia tidak akan toleran terhadap perlakuan seperti ini. Apa sih yang diinginkan negara kecil ini? Kenapa mereka selalu musik lagi gitu kan? Mereka mungkin nggak sadar kalau mereka tuh hanya negara kecil. Mungkin yang diinginkan negara kecil ini
adalah pengakuan dan pengaruh lebih besar di kancah internasional. Kadang, mereka merasa perlu menunjukkan kekuatan untuk diperhitungkan, meski seringkali itu malah menciptakan ketegangan. Kalau menurut saya dengan melakukan hal seperti ini bukan pembuktian bahwa mereka hebat, justru mereka membuktikan kalau mereka tuh pengecut, hanya berani melawan kaum yang lemah atau masyarakat yang tanpa senjata yang sama gitu kan. Kalau memang mereka berani ya harus setara, negara lawan negara, kalau mereka berani. Betul, ini justru memperlihatkan ketidakberanian mereka untuk menghadapi situasi yang setara. Menyerang yang lemah atau tanpa daya bukanlah tindakan yang menunjukkan kekuatan, melainkan justru kelemahan. Kalau memang ingin menunjukkan kekuatan, seharusnya dilakukan dengan cara yang adil dan setara. Saya penasaran dengan solusi yang menurutmu cukup efektif. Kita kembali lagi ke kasus Jem. Untuk korban meninggal dunia, mau bagaimanapun ya ini sudah terjadi Jem, dan kita tidak bisa apapun obatnya, apapun caranya tidak akan bisa mengobati luka keluarga besar korban yang meninggal dunia ini Jem. Tapi minimal ada petinggi, mau itu Perdana Menteri atau siapapun dari Malaysia, datang langsung ke keluarga korban, minta maaf langsung, berikan kompensasi selayaknya yang harus mereka berikan. Gimana kalau menurut kamu Jem dengan cara seperti itu? Itu langkah yang sangat manusiawi dan simbolis. Permintaan maaf langsung dari pemimpin Malaysia bisa menunjukkan empati dan keseriusan mereka dalam menyelesaikan masalah ini. Memberikan kompensasi yang layak juga bisa membantu meringankan beban keluarga korban. Itu bisa jadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan antara kedua negara. Yes. Tapi mereka harus datang langsung menemui keluarga korban. Tapi di sisi itu kasus ini harus tetap diusut, dan permasalahan ini nggak boleh dibiarkan begitu saja. Hukum harus tetap ditegakkan. Setuju? Permintaan maaf langsung sangat penting, tapi penyelesaian hukum juga harus berjalan. Hukum harus ditegakkan agar ada rasa keadilan bagi korban dan keluarga, dan agar kejadian serupa tidak terulang. Harus disebut sedih dan berdampingan. Penyelesaian emosional dan hukum. Nah itu kan baru pendapat saya Jem. Bisa saja netizen atau semua yang nonton di sini tidak sependapat dengan saya ataupun dengan kita Jem. Jadi kalian kalau misalkan punya pendapat masing-masing, silakan sampaikan di kolom komentar. Menurut kalian cara seperti apa yang baik untuk menyelesaikan masalah ini? Oke Jem, ini ada 75 kasus Jem. Yang terparah tuh kapan? Kalau soal kasus yang paling parah, menurut data, salah satu yang paling mencuat adalah insiden tahun 2002, di mana ada 5 warga Indonesia tewas dalam satu insiden. Itu jadi perhatian besar karena melibatkan banyak korban dan memicu ketegangan antara kedua negara. Bener sih Jem. Kalau ini memang kayak gimana ya, udah nggak bisa. Kalau menurut saya pribadi Jem, ini udah nggak bisa didiamin dan diselesaikan dengan cara yang sama. Harus dikasih ketegasan, harus dikasih cara yang benar-benar tegas. Pemerintah kita harus benar-benar bisa membuktikan kalau ini tuh bukan hal yang sepele. Setuju banget. Ini bukan masalah sepele, dan harus ada tindakan tegas. Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan bahwa ini adalah masalah serius, bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat langkah konkret yang bisa memberi efek jera dan mencegah kejadian serupa. Ide kamu nih, saya pengen tahu ide kamu seperti apa cara menyelesaikan masalah ini. Singkat saja, Jam. Menurut saya, langkah pertama yang tegas adalah hentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia sementara waktu. Lalu, bawa masalah ini ke forum internasional seperti Mahkamah Internasional, agar Malaysia jelas tertekan. Sebelum kasus ini, kapan terakhir kasus serupa terjadi, Jam? Kasus penembakan 5 WNI di Malaysia terjadi pada 24 Januari 2005. Sebelumnya, insiden serupa terjadi pada 2019 di mana 2 WNI ditembak oleh aparat Malaysia. Penyelesaiannya seperti apa, Jam, yang kasus terakhir itu? Untuk kasus penembakan pada 2019, pihak Malaysia mengatakan mereka akan melakukan penyelidikan dan beberapa aparat yang terlibat dihukum. Namun, penyelesaian ini terkesan tidak cukup memberi efek jera.
dan kasus tersebut juga tidak dihentikan secara definitif. Masalahnya tetap muncul lagi, seperti yang kita lihat dengan insiden terbaru ini. Penyelesaian seperti itu sepertinya kurang memadai untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Oke lah Jem, sebenarnya kita harus akhiri dulu aja perbincangan kali ini. Saya tidak mau terlalu panjang-panjang. Saya pengen tahu gimana respon masyarakat Indonesia. Silahkan berikan kami komentar apa pendapat kalian tentang kasus ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau kalian punya cara, silahkan komentar. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kembali lagi kita nongkrong besok. Terima kasih Jem. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.